Obrolan Budaya RRI Gorontalo. Tonton yang Anda dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi kita di Obrolan Budaya untuk edisi hari ini, Rabu 20 Juli 2022. Kali ini Anda bersama saya, Yayan Japar. Dan sahabat budaya, di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik, yaitu pelamaran antara cinta dan juga materi. Sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, sebelum saya ajak Anda untuk berkenalan dengan narasumber kita di malam hari ini, terlebih dahulu akan saya ajak Anda untuk menyaksikan VT berikut ini. Ayat yang mau tingamola itu total koya saat itu dia tahu mahila mengilalo itu nggak mampu mengilalo saat itu dia itu mahila mengilalo dito tuh mahila kuah itu mahila mengilalo hundingo tuh mahila kuah kemauan yang melakukan dia orang bermutat tonton. Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, baru saja Anda menyaksikan VT Tolo Balangu di Gorontalo. Dan sahabat budaya, keragaman budaya Indonesia salah satunya terlihat pada prosesi atau juga adat pernikahan yang berbeda-beda di setiap daerah. Provinsi Gorontalo sendiri memegang tradisi yang bernapaskan ajaran Islam, di mana prosesi pernikahan dilaksanakan menurut upacara adat yang sesuai tahapan atau yang disebut dengan Lenggo Talonika, dan salah satu tahapannya adalah Tolo Balango. Tolo Balango sendiri, sahabat budaya, adalah peminangan secara resmi yang dihadiri oleh pemangku adat, pembesar negeri, dan juga keluarga melalui juru bicara pihak keluarga pria atau Lundu Dulango Laio, dan juga juru bicara utusan keluarga wanita atau Lundu Dulango Walato. Penyampaian maksud peminangan dilantunkan melalui pantun-pantun yang indah tentunya. Langsung aja sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, saya ajak Anda untuk berkenalan dengan narasumber kita yang alhamdulillah malam hari ini sudah datang ke studio Pro 4 Gorontalo. Yang pertama ada Dr. Andos Haji Karim Laya. Beliau selaku Baate Lo Hulundalo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walau habari Pak. Piyo, alhamdulillah. Alhamdulillah, berpakaian lengkap malam hari ini Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Kiai Haji Muin Mauduto SAG. Beliau selaku tokoh agama. Assalamualaikum, selamat malam Pak Kiai Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terlihat wajahnya cerah di malam ini ya. Dan sahabat budaya, narasumber kita yang ketiga ini satu-satunya yang paling cantik di sini ya. Ada Ibu Dr. Eliana Hinta M.Hum. Beliau selaku budayawan. Assalamualaikum, selamat malam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Paling cantik malam hari ini Bu. Iya, dan sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa topik kita di malam hari ini untuk obrolan budaya produksi RRI Gorontalo, yaitu pelamaran antara cinta dan juga materi. Saya ke Pak Dr. Andos Haji Karim Laya dulu, selaku Baate Lo Hulundalo. Pak Haji, Pak Karim Laya, kira-kira bisa dijelaskan seperti apa prosesi awal pernikahan yang ada di Gorontalo? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara tentang prosesi pernikahan, sebelumnya ada tahapan-tahapan yang harus kita laksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan adat. Sebelum acara peminangan atau yang namanya Tolo Balango, itu ada tahapan
Yang pertama adalah mengilalo atau peninjauan terhadap seorang perempuan yang akan dinikahkan oleh orang tuanya dari anak-anaknya sendiri. Mengilalo itu peninjauan, melihat tentang perilaku perempuan bagaimana. Itu dilihat sebelum tolo balangu. Kalau ditemukan oleh keluarga perempuan rambutnya terurai tidak tersisir baik, itu dianggap memberikan kesialan, tidak dijadikan menantu. Kalau ditemukan perempuan dalam keadaan dengan pakaian rapi sesuai dengan warna bodinya, yang pertama, kemudian rambutnya tersisir baik, kemudian dihubungkan dengan alam juga, ketika ditemukan juga ada duduk atau berdiri menghadap ke sebelah utara atau sebelah timur, itu dianggap itu memberikan keberuntungan. Kalau itu yang terjadi, ketika ditemukan oleh keluarga, yang pertama keluarga bertamu kepada orang tua perempuan yang akan dijadikan menantu, itu tidak jelas kedatangan itu hanya merupakan satu pertemuan silaturahim. Jadi orang tua perempuan juga tidak tahu apa maksud kedatangan dari tamu ini. Hanya mereka bermaksud untuk melihat gelagat daripada perempuan itu. Setelah mereka menyaksikan bagaimana penampilan perempuan memberikan keberuntungan sebagaimana saya katakan tadi, maka tamu segera minta bermohon pamit untuk pulang, kemudian tidak berbicara apa-apa. Kemudian beberapa hari berikutnya datang lagi keluarga laki-laki. Karena perempuan sudah dipastikan boleh dijadikan menantu oleh orang tua laki-laki. Datang kedua kalinya itu namanya muhabari. Jadi pihak perempuan sudah akan mempertanyakan kira-kira kedatangan bapak ini kira-kira sudah kedua kalinya ini kira-kira maksudnya apa? Nanti itu akan jelas. Jadi maksud kami datang di rumah bapak, kami yang pertama kami tanyakan apa bapak dan ibu memiliki seorang anak perempuan. Ya betul ada perempuan. Ya. Setelah itu mereka mempertanyakan lagi, apakah belum ada keluarga atau laki-laki lain yang datang melamar anak bapak dan ibu. Dengan bahasa Gorontalo, unu odelo botu tepayango, di polu talo huta. Jadi perjalanan bapak berjalan mulus. Dalam arti bahwa belum ada yang datang untuk melamar kepada anak kami. Itu maksudnya begitu. Dengan demikian tamu ini akan melanjutkan pertanyaan lagi. Kalau demikian kami akan menyampaikan pertanyaan, Pak, itu tamu. Kalau bapak dan ibu menyimpan emas atau intan, maka biarlah kami yang akan membuatnya gelang atau cincin. Gitu. Kemudian yang kedua, kalau bapak ada tanaman hias, biarlah kami akan menyiramnya setiap hari. Pertanyaan yang ketiga, kalau bapak dan ibu memelihara burung, biarlah kami akan memberi pakannya setiap hari. Dalam 3 kategori itu ada pengertian. Kalau dia berbicara tentang intan atau emas, berarti anak perempuan ini adalah anak dari raja. Anak raja atau anak kepala daerah. Itu intan atau emas. Kalau dia berdalih dengan ucapan menanam tanaman hias, berarti anak bangsawan. Itu. Kalau dikategorikan dengan bahasa burung, itu berarti masyarakat biasa. Anak dari masyarakat biasa. Jadi di situ ada pengertian. Kemudian setelah itu, kalau dia anak seorang raja atau anak seorang kepala daerah, maka intan itu yang akan dibicarakan. Kalau demikian halnya, kami menanyakan kepada bapak. Sekali lagi kami tanyakan apa anak bapak belum ada yang ada keinginan untuk melamar. Katanya belum ada.
Dengan bahasa Gorontalo, ali puleleme woluo dia dialu. Puleleme dialu dia woluo. Yaitu kata yang terakhir itu yang diambil. Berarti woluo itu atau ada itu adalah keberadaan tamu itu. Itu bahasa Gorontalonya begitu. Dengan kata woluo ada berarti itulah. Berarti yang tamu itu yang. Kemudian setelah itu ditanyakan lagi, kira-kira kalau demikian kami mau tanya lagi kepada Bapak, anak Bapak ini kebetulan anak kami akan jodohkan dengan anak Bapak. Jawaban dari orang tua perempuan, maaf saja Pak kalau boleh, kami minta kesempatan dulu, minta waktu dulu karena anak ini kalau masih dalam kandungan ibunya berarti itu milik kami berdua. Setelah dia dewasa, itu sudah termasuk juga keluarga berhak untuk menentukan. Sehingga kami minta kesempatan untuk ketemu dengan keluarga kedua belah pihak. Setelah itu disampaikan, maka keluarga atau orang tua laki-laki pamit lagi, mohon untuk kembali ke rumahnya. Setelah itu kembali lagi mempertanyakan yang namanya mematato atau musyawarah, ini langsung musyawarah itu mematato dengan bahasa Gorontalonya. Ya. Kemudian setelah itu ditanyakan rangkaiannya dengan kunjungan kedua itu, kira-kira sudah sejauh mana perkembangannya Pak? Alhamdulillah setelah kami ketemu dengan keluarga kedua belah pihak sudah nyatakan setuju untuk menerima kedatangan Bapak dan Ibu. Itu. Setelah itu pada saat musyawarah itu sudah akan menentukan yang namanya biaya pernikahan sekaligus dengan kelengkapan dari pengantin itu, termasuk juga mahar. Oke. Ya. Baik. Iya. Melihat proses yang begitu panjang tadi ya, saya coba bertanya ke Dr. Elia, Ibu Dokter selaku peneliti budaya yang ada di Gorontalo, melihat proses panjang dari pelamaran yang ada di Gorontalo itu sendiri. Kalau menurut Ibu Elia, melalui perbandingan makna kearifan lokal yang begitu kental dalam proses awal menikah dulu dan sekarang, apakah ada perbedaan nih, Ibu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau memang kita melihat bahwa adat pernikahan, terutama dalam hal Motolo Balango, yang dulu dan yang sekarang ini kelihatannya memang ada perbedaan. Misalnya dalam tahapan-tahapan tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Bate, ada tahapan Mongilalo, Mohabari dan seterusnya itu sekarang itu sepertinya sudah dilewati, sehingga sudah langsung pada tahap Motolo Balango itu. Ya. Kemudian kalau kita melihat bahwa saya mengartikan dulu dari kata Motolo Balango ya. Tolo Balango itu dari kata Balango artinya menyeberang. Nah, menyeberang itu artinya dari satu pihak keluarga kemudian berkunjung kepada satu keluarga yang dituju oleh mungkin calon mempelai laki-laki. Nah, ini merupakan kemudian ya, Tolo Balango itu ada dua istilah, ada Motolo Balango dan Tolo Balango. Yang artinya kalau Motolo Balango itu dikatakan meminang, dan kalau Tolo Balango itu sendiri adalah pinangan. Nah, ini ada dua kata, tetapi di dalam pelaksanaannya ini kadang-kadang sudah disamakan oleh para utolia. Utolia itu artinya wakil atau utusan dari kedua belah pihak, apakah dari pihak perempuan, mempelai perempuan atau mempelai laki-laki. Nah, kalau kita melihat kearifan lokal yang ada di dalam upacara adat Tolo Balango atau Motolo Balango itu sesungguhnya banyak. Yang pertama, ini adalah
satu wujud bahwa di Gorontalo itu terdapat satu adat istiadat yang memang benar-benar berlaku dan kemudian itu berlandaskan pada Islam yang kemudian dalam falsafah Gorontalo ada hula-hula atau syariati dan hula-hula atau Qur'ani. Iya. Itu adalah landasan pokok semua sistem peradatan yang ada di Gorontalo. Itu salah satu nilai-nilai kearifan lokal. Baik. Kemudian yang kedua, ini adalah satu kekompakan, satu kerjasama yang sangat baik antara masyarakat Gorontalo di dalam mempertemukan atau menjodohkan dalam hal pernikahan antara kedua belah pihak. Baik, iya. Saya ke Pak Kiai Haji, Pak Kiai Haji Muin. Seperti apa perspektif agama Islam dalam prosesi adat Tolo Balangu di Gorontalo itu sendiri, Pak? Kalau kita perhatikan sistem atau proses pelaksanaan ini sebenarnya tidak bertentangan dengan nilai Islam. Sesuai dengan slogan kita, adat bersihkan syarat bersihkan kitabullah. Maksudnya itu Al-Quranul Karim. Kalau pembinaan ini yang disampaikan oleh Bate tadi, di hadis Rasulullah itu, kalau ingin mendapatkan menantu yang punya akhlak dan budi pekerti yang baik, baik dari segi agama maupun segi moral, kita dianjurkan Rasulullah jangan bertanya tentang keadaan seorang wanita itu kepada keluarganya sendiri, tapi tanya kepada tetangganya sendiri. Bagaimana keadaan wanita itu? Kalau tetangga katakan dia bagus, itu yang paling tepat. Tapi kalau keluarganya belum tentu. Dia bilang katakan bagus, itu belum tentu bagus. Nah itu di dalam Islam itu. Nah jadi saya kira ini adat juga ini seirama dengan sampaikan oleh Pak Pate tadi. Jadi ada proses-proses itu kita harus juga melalui penilaian-penilaian sehingga insya Allah kita mendapat menantu yang betul-betulnya punya etika yang baik, karena bagaimanapun ini kita akan mencari keturunan yang mempunyai nilai-nilai moral yang bisa diharap untuk ke depan, baik melahirkan generasi-generasi bangsa untuk bisa membawa negeri ini yang lebih baik lagi, seperti itu. Ya. Baik, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI.net di mana saja Anda berada, kita break sejenak dulu, tetaplah bersama kami. Tolo Balango berasal dari dua kata, yaitu kata tolo artinya saling dan balango artinya menyeberang. Tolo Balango mengandung pengertian saling mengunjungi untuk menyampaikan maksud dalam kegiatan pernikahan di Gorontalo. Berarti saling mengunjungi untuk melakukan peminangan dari keluarga pihak laki-laki pada pihak perempuan. Dalam proses adat Motolo Balango atau pelamaran ini dihadiri oleh para pemangku adat dan melalui juru bicara pihak keluarga calon pengantin putra dinamakan Lundu Dulungo Laio dan juru bicara pihak putri dinamakan Lundu Dulungo Wulato. Budaya Tolo Balango ini sudah menjadi adat Gorontalo dahulu kala. Pada proses Tolo Balango, pihak perempuan harus dihadirkan karena itu merupakan syarat pada proses Tolo Balango. Siapa yang menjadi Utolia Wulato atau wakil dari keluarga perempuan. Kemudian menyerahkan Tonggulo Tolo Balango atau pembuka suara atau Huolongango. Setelah diterima Tonggulo Tolo Balango tersebut, maka pihak keluarga laki-laki menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk melamar putri dari pihak perempuan. Berikutnya ada penyerahan Tonggulo Tolo Balango atau Pomamalo Tolo Balango atau perlengkapan sirih pinang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Obrolan Budaya Produksi RRI Gorontalo dan masih mengangkat tema yang sama, yaitu pelamaran antara cinta dan juga materi. Dan saya informasikan juga untuk Anda sahabat budaya dan juga pemirsa RRI.net di mana saja Anda berada, Obrolan Budaya malam hari ini juga bisa Anda saksikan di YouTube RRI Gorontalo, di UCTV dan juga di Nin Media. Saya ke Mbak Ate lagi nih, Pak Muin. Ya Pak Karim ya? Ya. Oke, boleh maaf Pak Karim. Ya Pak Karim,
Saya pengen tanya, kira-kira apa saja perangkat-perangkat yang dipersiapkan dalam adat Tolo Balango ini? Tapi katanya tadi ada sedikit nih yang terlupa nih. Ya. Itu dulu Pak Karim. Ya, jadi untuk kesempurnaan dari tahapan-tahapan itu, yang pertama saya sudah katakan tadi yaitu mengilal, kemudian muhabari, yang ketiga itu matato, musyawarah, penentuan bagaimana hasil kesimpulan pembicaraan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Setelah terjadi kesimpulan, maka dia akan melangkah kepada acara yang keempat, yaitu balanga. Balanga itu menyampaikan penentuan saat peminangan, Tolo Balango. Jadi itu yang keempat. Setelah itu dilalui yang 4 tahapan itu, maka kita akan tiba pada tahapan mau Tolo Balango. Jadi tadi itu balanga itu, kemudian kita mau Tolo Balango. Ya, kalau kita bicara Tolo Balango, yang pertama itu kenapa Tolo Balango sampai itu harus diharuskan? Karena Tolo Balango itu akan menyampaikan hasil musyawarah keluarga kedua belah pihak dan akan disaksikan oleh pemerintah setempat. Kemudian di situ akan ada perwakilan dari pihak utoliah laio laki-laki, kemudian pihak utoliah wolato itu pihak perempuan. Jadi segala pembicaraan sebelumnya yang telah terjadi itu akan disampaikan kepada utoliah. Dan utoliah akan menyampaikan pada hari peminangan itu. Kemudian disaksikan oleh pemerintah. Sudah inilah hasil pertemuan musyawarah sebelumnya akan disampaikan pada saat Tolo Balango karena sudah dihadiri oleh seluruh keluarga, kedua belah pihak, dan termasuk pemerintah akan menyaksikan hasil rumusan itu. Saya kira. Baik. Iya, kalau untuk perangkatnya sendiri Pak? Ya, kalau untuk perangkatnya, kalau kita bicara tentang perangkat Tolo Balango itu hanya 3. Keempat, yang satu itu adalah yang namanya timamango. Ya, ada pada satu wadah yang dibawa di atas baki dengan payung. Yang pertama kali masuk ke rumah pengantin perempuan itu ada satu baki, itu namanya timamango ulipu, tonggula ulipu. Apa artinya itu Pak? Artinya itu merupakan satu pemberitahuan untuk mendapatkan restu dari pihak perempuan. Jadi akan diberikan tongku itu kepada pemerintah setempat di rumah perempuan itu. Setelah itu diterima, maka utusan laki-laki akan kembali lagi membawakan 3 macam wadah Tolo Balango. Jadi beda dengan dutu, kalau dutu banyak. Jadi kalau Tolo Balango hanya 3. Yang pertama itu tambah tilo tonggu, yang kedua mama pilih tango, dan yang 3 mama ngota pahula. Oke. 3 itu, ya. Baik, jadi hanya ada 3 perangkat saja 3 perangkat. Pak ya. Baik, saya ke Ibu Dokter lagi, Dokter Elia. Dokter Elia, kalau dulu perangkat ada sangat lengkap dan juga runut ya, sama seperti yang disampaikan Mbak Ate tadi. Dan kalau sekarang calon pengantin ini lebih memilih yang simple. Bahkan ada yang dihilangkan karena tidak mau ribet. Pandangan Ibu seperti apa? Terima kasih. Memang kalau kita melihat prosesi adat yang berlaku sekarang ini, memang banyak hal-hal yang dipertimbangkan. Yang pertama dari segi biaya, itu kenapa sehingga adat-adat itu yang dilakukan itu adalah yang inti-inti saja. Kemudian yang berikut, yang kedua adalah kepraktisannya, mengingat betapa banyak kesibukan yang sekarang ini, yang biasanya ini ada di pihak baik perempuan maupun laki-laki. Nah ini sehingga ada hal-hal yang memang mereka pertimbangkan untuk tidak dilakukan. Ya, jadi penghematannya, jadi penghematan waktu, biaya dan juga penghematan tenaga, sehingga ini banyak atau ada beberapa yang barangkali kalau bisa itu ditinggalkan ya mungkin tidak dilaksanakan lagi. Tetapi
tidak menutup kemungkinan bahwa kalau itu bisa dilakukan, nah ini bisa ya. Tetapi kalau ada hal-hal yang prinsip yang memang itu wajib, nah ini saya kira kalau untuk ditinggalkan barangkali ini perlu dipertimbangkan lagi. Yang namanya adat istiadat ya, karena tadi sudah disampaikan bahwa memang itu selalu berkaitan dengan aturan-aturan atau pedoman-pedoman yang berlandaskan Islam, sehingga saya kira ini tidak memang harus dilaksanakan begitu. Apalagi ketika kita mempertemukan antara mempelai laki-laki dan perempuan itu sudah melalui tahapan-tahapan penilaian yang sangat ketat. Nah, oleh sebab itu untuk menyatukan mereka ini juga perlu perlu adat istiadat yang memang juga ketat. Baik. Sehingga tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi. Biasanya ada sanksi-sanksi adat setelah itu. Saya kira itu. Ya. Iya, baik. Terima kasih Ibu Doktor. Saya ke Pak Kiai Haji lagi, Pak Kiai Haji Muin. Dalam segi pandangan agama Islam itu sendiri, seharusnya acara pernikahan itu mewah-mewahan atau kita bisa bikin sederhana saja? Mengingat ada salah satu ungkapan di Gorontalo sendiri, Jabo Megaya, doi paralu. Teduh lo Pak. Sama saja. Terima kasih. Kalau kita mengacu ke ajaran Islam, perkawinan itu dianjurkan Nabi semudah-mudahnya, tidak mempersulit kedua belah pihak, apalagi pihak pria itu yang selalu memberikan biaya pelaksanaan pernikahan. Tapi di dalam satu kata hikmah dikatakan begini, tarkul adah adawah, artinya meninggalkan adat itu adalah musuh besar. Nah, oleh karena itu saya kira kata-kata hikmah juga ini juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi kebiasaan di daerah kita Gorontalo. Seperti tadi peminangan yang cukup panjang prosesnya tadi itu, saya kira sesuai dengan nilai-nilai Islam juga. Sebelum mendapatkan kepastian dari calon menantu itu, jelas kita melihat berbagai karakteristik seorang wanita ini yang kita jadikan calon sebagai menantu. Jangan sampai setelah selesai dinikahkan kemudian ada muncul penyesalan, aduh alhamdulillah tahu dia loh. Nah itu kira-kira begitu. Nah ini persoalannya. Makanya itu alhamdulillah proses-proses ini saya kira sesuai dengan nilai-nilai Islam. Cuma memang ada beberapa hal yang perlu mungkin disampaikan oleh Ibu Doktor tadi, mungkin sudah bisa dilewati karena mungkin cukup memberatkan bagi pria utamanya, karena sebagai penanggung dalam soal pernikahan itu segala biaya yang ditanggung oleh seorang pria. Karena sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maka mau tidak mau ini bebannya kepada seorang pria, calon suami tadi. Nah, jadi saya kira nanti kita lebih pertajam nanti pembahasannya, apa ini kita harus ada, kita apa istilahnya itu, kita revisi atau kita memperingan pelaksanaan ini kita ambil sesuai dengan ajaran Islam, walaupun memang kita beberapa penilaian dari para ulama-ulama kita di Gorontalo tidak bertentangan. Nah, sehingga ini mungkin dari segi pihak pelaksanaan ini mungkin merasa berat dan sebagainya. Baik. Memang dari daerah-daerah itu sering mengeluh, berat banget itu kalau di Gorontalo Pak ya, mahal banget ya punya biaya. Biar itu tidak memberatkan ini Pak ya, kira-kira bentuk mahar itu seperti apa? Nah, kalau sebenarnya saya katakan kemarin ada kunjungan ke rumah saya dari pegawai RRI, saya katakan sebenarnya mahar kok dia ini minta sampai 500-700 ribu rupiah itu, 700 misalnya 30 juta, 50 juta sampai 100 juta itu sebenarnya itu bukan mahar. Bukan mahar, itu biaya pelaksanaan pesta. Kita kalau di Gorontalo ini tidak megah, tidak mewah, tidak wah kita punya. Dalam bahasa Gorontalo onggosi ya. Nah, onggosi. Kalau mahar itu palingan uang 250 ribu rupiah. Sujadah, kemudian cipunya, Al-Qur'annya, itu yang wajib itu sebenarnya. Nah, saya kira seperti itu. Ya. Baik. Sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, jangan dulu beranjak kemana-mana, kami segera kembali untuk Anda.
ito aturu kotayo dulu dililita de tukulu ada ti dulu me ito aturu to uhulu ngoling dulu du awau o umuru Tinilo banda tilua londo oli nene pulua mongo ahali ambua o opio he ayua tidilo tau mulolo tidipo o talolo kulondalo opio hulo dulo po olai olo Tinilo banda tilua londo oli nene pulua mongo ahali ambua o opio he ayua tidilo tau mulolo tidipo o talolo kulondalo opio hulo dulo po olai olo Jamani langgatia kimala halo hungia udah pakomo sadia to udulu obotia mongotia buta ua adati donto ua ila bolo olong gua tinggal malohita ua Saati buti anu ada tanda bodong kalau talu amangkot talu tolu botal labi atau tiada itu saatnya saati buti. Prosesi adat Motolo Balango berawal dari rombongan calon mempelai laki-laki bersama keluarga datang ke rumah calon mempelai wanita dengan membawa hal-hal yang menjadi persyaratan pelaksanaan adat Motolo Balango atau pelamaran. Tahapan pertama pada pernikahan adalah Mopolo Duo rahasia dan dilanjutkan dengan Motolo Balango. Dalam pelaksanaan Motolo Balango, utolia dari pihak laki-laki membawa pinang, gambir, sirih, dan tembakau yang diisi di tapahula yang dibungkus dengan kain warna adat yang selanjutnya diterima oleh keluarga perempuan. Kedua belah pihak duduk beralaskan tikar atau karpet sambil berhadap-hadapan. Dalam adat pelamaran atau adat Motolo Balango tidak menyebutkan biaya pernikahan atau tonelo oleh pihak utusan keluarga laki-laki. Namun yang terpenting adalah mengungkapkan maharu atau mahar. Pada dasarnya semua adat punya simbol yang di dalamnya ada makna dan harapan yang hendak disampaikan. Penduduk Gorontalo yang sebagian besar memeluk agama Islam, kehidupannya selalu diatur oleh adat istiadat yang dipegang teguh, yaitu semboyan adati hula-hula atau sareati, sareati hula-hula atau kitabula, yang artinya adat bersendi sara, sara bersendikan kitabula. Adati lo umulo
Terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan budaya produksi RRI Net Gorontalo dan masih dengan mengangkat topik pelamaran antara cinta dan juga materi dan juga dengan narasumber yang tentunya luar biasa di malam hari ini. Saya ke Pak Karim lagi nih, Pak Karim. Mendengar apa yang sudah disampaikan tadi sama Dr. Elia ya, di mana dalam prosesi adat pernikahan sudah banyak nih yang berubah, Pak. Pandangan Bapak selaku Bate di Gorontalo seperti apa? Sebenarnya tergantung pada pelaksanaan. Kalau kita bicara mahar itu ringan. Jadi kalau untuk pahala Gorontalo 25 rupiah nilainya, 25 holden. Kemudian kalau untuk pahala alimutu 24, pahala aswa 32. Kemudian untuk kelengkapan daripada peminangan itu yang namanya tongku kati maharu, ulalo umonu, kemudian ada maharu, tapahulalo huwa, itu semua bula bakat. Kemudian ujipo sujada Al-Quran huwa dimoli. Itu lengkap perangkat adatnya. Kemudian setelah itu ada pinang, gambir, kemudian siri, lalu tembakau. Kemudian yang berikutnya itu ma'lum alimunanati patodulangke tumula. Kemudian terakhir itu buah-buah. Buah-buah itu tidak termasuk pada tatanan adat. Itu hanya merupakan pelengkap. Sehingga itu yang namanya buah-buah itu diwalakan daripada tumula. Jadi di luar daripada tatanan adat itu. Hanya kalau pelengkap. Iya. Saya kira ada sedikit yang menarik tadi apa yang sudah disampaikan Pak Karim ya tentang biaya mahar tadi itu sendiri. Kenapa bisa berbeda-beda, Pak? Apakah ada filosofinya atau gimana tuh, Pak? Ya, itu karena sudah dipolakan oleh para leluhur. Ada perbedaan antara Suwawa, Limutu, Gorontalo. Kemudian Bulang Atingola masuk dalam wilayah Gorontalo. Ada 5 wilayah negeri adat. Yang Suwawa 32, kemudian Limutu 24, Gorontalo 25. Sudah dipolakan oleh para leluhur kita. Baik. Ya, itu. Iya. Tadi juga Dr. Muin juga Dr. Elia ya. Mohon maaf. Iya, tadi juga sempat mengatakan bahwa kenapa orang-orang lebih suka praktis dan lebih dipercepat prosesinya. Misalnya mau tolo balango atau tolo balango ini disatukan dengan yang namanya dengan dutu. Ya. Nah, kalau menurut Pak Karim itu sendiri, apakah boleh prosesinya seperti itu dan kenapa kebiasaan masyarakat di Gorontalo itu sendiri bahwa prosesi mau tolo balango dan juga mau dutu itu dilakukan di sore hari? Ya, jadi yang pertama saya sampaikan bahwa yang sebetulnya tolo balango atau peminangan pada waktu yang terpisah dari yang namanya dutu. Jadi tolo balango hari ini, besok dutu, kemudian besoknya lagi dilonggato. Nah, itu bedanya itu. Hanya sekarang sudah digabung peminangan langsung dutu. Yaitu jadi sudah digabung antara peminangan dengan kalau tolo balango kan 3 macam. Kemudian dutu yang saya sampaikan tadi tongku katu haru, ulalo umonu, kemudian tapahulalo huwa, cipus sajadah Quran dan cincin. Ada di situ. Kemudian yang berikut itu pinang, gambir, kemudian siri dan tembakau. Lalu yang berikutnya limunanati patodulang ketumula, kemudian buah-buahan yang terakhir. Nah, itu jadi di situ sudah boleh juga digabung. Tapi kalau dulu itu diambil secara bertahap, tidak boleh digabung. Tapi karena sekarang mungkin karena menghendaki percepatan pelaksanaan, ya tentunya yang penting tidak menghilangkan tatanan adat. Tetap yang namanya dutu itu ada, tapi dia sudah berbarengan dengan peminangan. Oke lah, sudah boleh. Baik, iya. Saya ke Ibu Dokter lagi. Ibu Dokter, ini tentang cinta dan juga materi, Ibu ya. Ini kan tentunya bisa membuat orang sulit nih untuk menikah ya. Di samping materi yang hari ini menjadi syarat menikah, tapi dalam prosesi adat ini tidak semahal itu. Bagaimana tanggapannya, Ibu? Ya, terima kasih. Memang selama ini biasanya yang menjadi momok bagi keluarga itu adalah, dan terutama bagi kedua mempelai, itu adalah ongkos itu. Jadi biasanya kadang-kadang orang tua itu sudah minta gambaran dari pihak laki-laki kira-kira berapa yang akan diantar gitu. Itu biasanya kadang-kadang mereka sudah minta bocoran gitu ya. Nah, karena memang kedua belah pihak memang sudah saling mencintai ya.
ini itu berapapun ya, tapi memang dalam agama juga sudah mengatur itu. Tidak boleh kita harus memberatkan, karena memang Islam itu sudah meringankan. Kenapa kita harus memberatkan? Nah ini yang perlu kita sambut sebagai orang tua, sebagai masyarakat, sebagai pemerintah. Ini perlu kita adakan dan kita lakukan bahwa pernikahan itu tidak perlu mahal. Ya, seberapapun yang penting upah nikah itu sudah terwujud, sudah terbayar. Saya kira itu tidak terlalu memberatkan bagi semua pihak, dan itu yang paling afdolnya. Karena memang yang dituntut dalam pernikahan itu adalah ijab kabulnya. Kemudian yang adat-adat ini adalah memang merupakan salah satu upacara yang memang harus untuk diperlihatkan kepada khalayak bahwa mereka ini sudah diresmikan menjadi suami istri yang sah. Menurut agama, menurut pemerintah dan menurut keluarga, berdasarkan itu. Nah, saya kira cinta itu sudah tumbuh sejak awal sehingga untuk menentukan mahar ataupun ongkos-ongkos ini saya kira tidak perlu menjadi satu persyaratan yang sangat ketat. Jadi kita perlu membuat itu selonggar mungkin supaya sama-sama kita bekerja bagus. Setelah itu kita punya hubungan yang bagus. Setelah pernikahan kedua belah pihak nyaman, bahagia dan seterusnya. Saya kira itu yang paling penting. Baik, terima kasih. Intinya bukan acara resepsi bermegah-megahan, tapi setelah resepsi ini akan seperti apa calon pengantinnya Bu dalam menjalani kehidupan. Baik, saya ke Pak Kiai Haji Muin Mauduto lagi nih Pak Kiai Haji. Lalu apa saja nih Pak yang harus dipersiapkan oleh para calon pengantin memilih pasangan hidupnya nanti? Di satu sisi cinta, tapi di sisi lain juga materi tentunya dibutuhkan juga kan Pak ya. Ini barangkali ada juga sahabat budaya yang lagi sedang mendengarkan dan juga menyaksikan obrolan kita. Dan akan juga melangkah ke jenjang pernikahan nih. Barangkali bisa disampaikan pandangannya Pak. Terima kasih para pemirsa. Utamanya generasi yang rencana untuk membangun rumah tangga dan melaksanakan pernikahan. Memang kalau cerita cinta ini memang ada orang pernah tanya ke saya, Ustadz mana yang lebih bagus, cinta dulu baru nikah atau nikah dulu baru cinta? Tapi kalau menurut sebahagian para psikolog katanya paling bagus itu nikah dulu baru cinta. Tapi kalau kita cinta baru nikah, kadangkala sepuas-puas dulu kita di luar nikah, artinya cerita-cerita banyak bergaul di luar. Nah, sehingga pada saat memasuki di rumah tangga, sudah berjalan di rumah tangga, akhirnya timbul persoalan-persoalan yang sudah bertentangan dengan nilai syariat agama. Nah, jadi ada juga di dalam Islam itu kalau memang persoalan cinta ini dengan materi yang menjadi persoalan menghambat daripada pelaksanaan nikah dari kedua calon yang rencana untuk melaksanakan pernikahan, maka sering-sering juga berdua ini menyiapkan materi, menyiapkan dana untuk persiapan nikah ini bersama, dan inti ada bocoran kemana-mana, kepada kedua yang tahu saja, jangan diberitahu kepada orang tua, supaya kita punya cinta ini bisa terjadi dan bisa kita sampai kepada jenjang pernikahan. Nah, saya kira ini luar biasa cinta yang sudah mendalam seperti itu. Saya kira dalam Islam juga tidak dilarang. Sebenarnya biaya itu bukan perempuan, tapi karena perempuan juga cinta betul kepada pria ini dan pria juga cinta pada dia, sudah susah dipisahkan. Maka saya kira untuk membangun cinta ini dengan menyiapkan materinya dengan bersama, saya kira tidak bertentangan juga dengan Islam. Saya kira bisa juga supaya bisa. Nah, saya kira seperti itu yang dalam Islam untuk bisa dilaksanakan. Ya. Iya, saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Kiai Haji tadi ya, bahwa harus memilih menikah dulu, baru itu timbullah rasa cinta. Karena memang dalam Islam sendiri kan kita tidak mengenal yang namanya pacaran ya Pak ya. Betul. Dan alhamdulillah di malam hari ini selain bisa mendengarkan obrolan, Anda juga bisa mendapatkan nasihat perkawinan gratis di malam hari ini ya. Baik sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, menarik sekali obrolan kita di malam hari ini tentang topik lamaran antara cinta dan juga materi. Terima kasih atas narasumber saya kehadirannya di malam hari ini. Ada Pak Dr. Andos Haji Karim Laya, beliau selaku Batelo Gorontalo,
dan juga Kiai Haji Muin Mauduto, SAG, beliau selaku tokoh agama, dan Ibu Dr. Eliana Hinta M. Hum, beliau selaku budayawan. Kita tuntaskan kebersamaan kita di malam hari ini, sahabat budaya. Saya Yayan Jafar mohon undur pamit beserta kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audiolo. Shalala, la 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 la. Shalala, la 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 la. Lahir di tanggal 5 Desember tahun 2000, terkenal dengan Serambi Madinah, adat bersendikan Sara bersendikan kita pula. Oh, aku terlahir sebagai anak Gorontalo, papa mamaku juga asli Gorontalo. Yakin gak mau dengan anak Gorontalo, dan aku bangga jadi anak Gorontalo. Banyak suku budaya juga tempat wisata. Yakin gak mau dengan anak Gorontalo. Shalalalala, shalalalalala. Pilot tua olau terdiri dari 5 kabupaten, jantungnya kota Gorontalo. Bone, Bolango, Pohua, Tobo, Walemo, Gorut, Kabupaten Gorontalo. Adat bersendikan Sara bersendikan kita bula. Oh, aku terlahir sebagai anak Gorontalo, papa mamaku juga asli Gorontalo. Yakin gak mau dengan anak Gorontalo, dan aku bangga jadi anak Gorontalo. Banyak suku budaya juga tempat wisata. Yakin gak mau dengan anak Gorontalo. Aku terlahir sebagai anak Gorontalo, papa mamaku juga asli Gorontalo. Yakin gak mau dengan anak Gorontalo. Shalalalalala, shalalalalala. Yakin gak mau dengan anak Gorontalo. Lipu
loma tolau lipu toliangu dilata oli patau de tunggu loma tewau. Lipu londalo tetua bilandaro wau malo pololo motola londalo. Ulonda loma tolau lipu toli angu dilata oli patau de tunggu loma tewau dilata patau de tunggu lo mate wau. Terima kasih Anda telah menyaksikan obrolan budaya RRI Gorontalo.